رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا للحق وللطريق المستقيم وعافنا وعافنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل رب كتبته أبد الآبدين ودار الداهرين. صلى الله عليك يا من بلغ العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقنا فهم القول وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حسنت نفسي أنفسكم وأهل بيتنا وأهل بيتكم وأهل هذا المجلس وأهل هذه القرية بحي قيوم الذي لا يموت أبدا ونفعت عني وعنكم السؤال بأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم من جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal pada menyatakan akan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Persiapan menjelang datang dan tibanya bulan suci Ramadan. Jadi beberasih diri untuk memasuki bulan suci dengan taubat kepada Allah, memohon keampunan Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan lepas daripada limpahan rahmat kasih Allah, lepas dari limpahan maghfirah keampunan dari Allah. Di malam nisfu Sya'ban ada beberapa perkara yang menggagalkan sehingga tidak mendapatkan bagian rahmat dan keampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Jadi sewajib taubat sebelumnya, bebersih daripada kotoran diri, daripada dosa maksiat, supaya betul-betul suci memasuki bulan Ramadan, bulan yang suci, menjadikan kita hamba Allah kembali sebagaimana bayi, tidak ada dosa. Apa kelebihan malam nisfu Sya'ban? Yaitu ketahui olehmu hai talib bahwasanya sunat berjaga pada malam nisfu Sya'ban, pada malam nisfu separuh, artinya bulan Sya'ban, yaitu tanggal 15 bulan Sya'ban, malam dan siangnya, dan mengerjakan akan amal kebajikan. Contoh diantara lain seperti sembahyang tasbih dan i'tikaf di dalam masjid. Makanya ada kita khususnya Martapura dan secara umum Kalimantan Selatan ramai-ramai sore hari sanja menjelang maghrib untuk mendatangi tempat-tempat berjamaah salat maghrib berjamaah bersama membaca surah Yasin dengan niat yang telah ditentukan masing-masing, dan berjamaah fardu isya sampai sama-sama mengerjakan sunat tasbih atau demikian lagi sunat hajat, dan bermaksud untuk mengerjakan sembahyang fardu subuh berjamaah. Sebab orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban nanti hatinya hidup, tidak akan dimatikan, di mana banyak mati hati-hati orang, yaitu waktu berhadapan dengan Azrail malakal maut, mencabut merenggut nyawa masing-masing jiwa. Bila malam nisfu Sya'ban dihidupkan dengan rupa bermacam-macam amal kebajikan, maka hatinya tidak dimatikan, tapi tetap hidup.
dan berbanyak taubat dan istighfar, berbersih diri daripada kotoran dosa maksiat sebelum memasuki malam nisfu bulan Sya'ban. Apakah durhaka dengan orang tua, mengharap dan memohon kemaafan dan keampunan mereka, serta tidak akan mengulang lagi perbuatan atau tutur kata yang mengakibatkan durhaka. Apakah orang yang adu domba, saling bermusuh-musuhan dan lain sebagainya, atau orang yang mengerjakan pekerjaan yang haram, apakah berupa harta dan lain sebagainya. Dan tilawatul Quran di malam nisfu Sya'ban, memperbanyak membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya adat kita Martapura khususnya ramai-ramai di mana musalla sesudah selesai zikir tasbih Nabi Yunus berjumlah 2375, setelah napa lewat jam 12:30 malam sama-sama membaca sholawat Dalailul Khairat, sahataman menghatamkan, dan sama-sama bermasakan. Bukan sekadar bermasakan malam tahun baru, tapi bermasakan gasan bersahur malam nisfu Sya'ban, malamnya hidup dengan ibadat, siangnya diisi dengan puasa sunat bulan Sya'ban. Jadi ramai-ramai menghatamakan Dalailul Khairat dan langsung bermasakan, artinya ada yang tukang masak, ada menjulungi duitnya, kesan menyahurakan orang puasa siang hari. Dan zikir diantaranya membaca tasbih Nabi Allah Yunus yang berjumlah tadi 2375, dan memerdekakan sahaya namun negara yang masih ada budak habis ganjariah, dan memberi sedekah, memperbanyak meningkatkan infak sedekah. Akan tetapi yang diberikan menjadi sedekah tadi tentu bendanya atau hartanya yang halal. Sebab lamunnya yang haram, hartanya itu bagaikan najis, kada bisa digunakan untuk kesucian. Najis kada hawa disucikan. Apalagi Allah Zat yang maha suci dan maha sempurna tidak menerima infak sedekah dari hamba kecuali yang bersih, suci, halal, jaga ibadat ikhlas. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Zat yang maha suci, maha sempurna, tidak menerima apapun perlakuan hamba yang tujuannya kembali pada Allah kecuali yang suci, halal, bersih. Adalah malam nisfu Sya'ban itu amat banyak kelebihannya. Adalah baginya beberapa nama yang menunjukkan atas kemuliaan dan kelebihannya. Bukan sekadar satu nama malam nisfu Sya'ban. Setengah daripada namanya itu Lailatul Ijabah. Artinya malam memperkenankan segala doa hambanya. Hamba berdoa di malam itu adalah malam ijabah.
yang mana diperkenankan segala doa hamba. Hal min sa'ilin fa'u'tiyahu sublahu. Siapa-siapa yang minta, aku berikan, aku penuhi permintaannya, kata Allah Ta'ala. Karena tersebut dalam hadis, barang siapa minta doa akan Allah Ta'ala, yakni siapapun juga berdoa kepada Allah pada malam itu, niscaya diperkenankan Allah Ta'ala. Kalau sudah jatuh malam nisfu Sya'ban, tanggal 15 bulan Sya'ban, maka Nabi perintahkan beribadah di malamnya. Mulai sore adalah persiapan menjelang maghrib sampai ke fajar waktu subuh, dan diperintahkan puasa siang harinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pada itu waktu, diturunkan ke langit pertama waktu menjelang maghrib, lalu diumumkan siapa orang yang meminta, Allah Ta'ala penuhi permintaannya. Siapa orang yang minta ampun, Allah ampuni segala dosanya. Siapa yang minta rezeki, Allah berikan rezeki sampai ke waktu subuh. Dan setengah namanya itu Lailatul Ghufran, artinya malam mengampuni dosa hambanya. Asal sebelum malam itu persiapan sudah taubat istighfar. Jadi sudah ditutupi, sudah dihapuskan, maka malam itu terhapus dosa hamba, maka kembali menjadi suci bersih. Lailatul Ghufran artinya malam mengampuni dosa hambanya. Pada malam itu sebilang banyak bulu kambing kaum Bani Kalab. Artinya di zaman Rasulullah itu, di antara kabilah Arab yang terbanyak dan terbesar kelompoknya adalah kabilah Bani Kalab. Dan setiap kelompoknya itu tidak sunyi daripada orang yang beternak kambing. Jadi terkenal banyak benar kambing ternak di kalangan kabilah Bani Kalab. Berarti banyak benar jumlah bulu-bulu kambing di kabilah itu. Nah, sebilang itulah Allah Ta'ala mencurahkan keampunan di malam nisfu Sya'ban, sehingga dapat gelar Lailatul Ghufran. Melainkan 10 bagi daripada manusia yang tiada diampuni Allah Ta'ala pada malam itu. Nah, cuma sangat disayangkan, di antara 10 macam ini punya kada tahu, kada mendengar, kada mengerti, kada persiapan untuk menjelang malam nisfu Sya'ban, luput daripada rahmat dan keampunan. Padahal banyak banget rahmat dan keampunan Allah malam itu. Pertama, orang yang syirik menyekutukan Allah, luput daripada banyaknya rahmat dan keampunan dicurahkan. Kedua, tukang seher. Ketiga, dukun, tukang tanung. Apa bedanya dukun dengan ramal, tukang ramal? Kalau dukun bahasa Arabnya kahin, dukun. Inya menangguh, nah sudah terjadi
Makanya orang kehilangan, orang apa, karena apa? Lalu datang ke dukun. Di mana harta benda ulun dirampok orang, rampoknya arah mata hidupnya. Tapi mana marabun prepen tuh pakai menyen di mamang-mamangnya, lalu datang sahabatnya yaitu jin. Nah itu dukun menangguhakan langsung terjadi. Siapa datang ke dukun mempercaya pendel dukun, maka ditolak sembahyangnya 40. Apakah 40 hari, 40 malam, apakah 40 tahun, kagak dijelaskan. Dan orang yang datang ke dukun itu adalah kafir, ingkar dan menentang dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bahasa Arab, Arab itu datang ke apa itu tukang ramal. Nah bahasa ini sahabatnya yang dipikir apa tukang ramal? Paranormal, tukang ramal. Ini tukang ramal ini menangguh sesuatu yang akan terjadi, padahal luput dari keberadaan. Sebab yang tahu zat yang bersifat ilmu hanya Allah. Nah jadi jangan datang ke tukang dukun dan jangan juga datang ke tukang ramal paranormal tadi. Keempat, orang yang bermusuh-musuhan. Kelima, orang yang terus-menerus mabuk-mabukan. Keenam, orang yang terus melakukan perzinahan. Dan ketujuh, orang yang makan harta riba, harta yang haram. Kedelapan, orang yang durhaka dengan ibu dan bapak. Kesembilan, orang yang namimah, adu wasah, adu domba. Dan kesepuluh, orang yang memutuskan silaturahim. Kada siap sebelum masuki malam nisfu Sa'ban, kada bertaubat. Siapa di antara sebelum jam tadi, maka itu walau semalaman begadang mengerjakan melakukan amal kebajikan, nol, kada dapat bagian rahmat dan keampunan. Biar berjimat bersedekah, tapi nang hartanya dari apa? Haram, hartanya riba, ditolak dan kada diterima. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, adkhilu ala fir'auna asaddal azab. Allah perintahkan kepada penjaga neraka, yaitu neraka Zabaniyah, masukkan mereka pendukung Fir'aun ke dalam azab yang sangat pedih dan bersangatan azabnya. Lalu Rasulullah berkata, hai Jibril, apa yang dimaksud firman Allah, adkhilu ala fir'auna asaddal azab, masukkan pendukung Fir'aun ke dalam azab yang bersangatan. Ujar maka Jibril, hum akhilur riba min ummatika. Mereka itu adalah umat engkau menjadi pendukung Fir'aun, yaitu gawiannya riba, rentan, haram, bunga. Padahal umat Nabi sampai apa peristiwa Isra Mi'raj dalam perjalanan Nabi diperlihatkan antara lain contoh orang yang berenang di dalam lautan darah. Darah itu adalah kotor dan najis. Selain pada kabulangsangan, memasukkan air darah di mulutnya, mau apa?
berenang ke tepi untuk menghindarkan daripada lautan darah. Ternyata orang yang di tepi laut pada masing-masing memegang batu. Mau ke tepi laut dilontari dengan batu, ternyata batu tadi dimasukkannya ke dalam mulutnya, dimakannya masuk ke dalam perutnya. Ganjil itu gambaran. Siapa mereka itu? Hai Jibril, mereka itu adalah umat engkau yang melakukan riba, haram, rentan, bunga, atau orang baru nyambut apa? Duit beranak. Duit beranak. Nang 1.000 jadi berapa ribu, nang 1.000.000 pada beberapa jadi berapa? Duit beranak. Sampai waktu apa? Waktu berkumpul pengajian masih di Karatun dan sasaran baru pindah ke mana kan? Ke sekumpul masih pengajian di Karatun dan sasaran. Ada di antara karyawan bank orang pada hari inya apa mendengar pengajian guru bercabutnya sesama di luar jadi karyawan bank ambilnya apa pegawai bank mbak mencari gawean nang jelas jangan terlibat di harta riba bercabutnya ngarannya Haji Ahmad ngarannya Ahmad pagi ujang itu bercabut turun haji begini bininya anak Haji Husaini. Haji Husaini itu orang Karatun, tapi orang Halabi, artinya ada keturunan orang Saudi, orang Jeddah. Kawin dengan Haji Husaini. Haji Husaini itu bakawangan guru, tapi Karatun, guru lagi bujang, dekat Salwan Maulid Halusi 4, Haji Husaini itu. Sampai apa? Meninggal Haji Husaini itu. Lalu Haji Ahmad tadi bercabut daripada menjadi karyawan pegawai bank, lalu ini cari gawean nang nyata halalnya, lalu ini turun haji, lalu ini kawin dulu itu haji, kawin dulu. Menghitung selama itu haji adalah nilai uang ini kan jangan. Jadi sama-sama turun haji dan naik haji atau menaiki haji. Kan lagi macam dari Karatun. Karena apa tadi? Kalau hutan limpahan rahmat dan keampunan Allah yang banyak dan luas. Dan hadis Nabi lagi Abu Hurairah melihatkan ada 4 kelompok sebenarnya atas Allah Ta'ala tidak akan memasukkan ke dalam surga. Jadi ujar Nabi ada 4 bagian makhluk Allah tidak akan memasukkan ke dalam surga dan tidak akan memberikan nikmat surga. Nomor 1, orang yang senantiasa mabuk. Nomor 2, orang yang memakan harta riba. Nomor 4, orang yang memakan harta anak yatim dengan tiada sebenarnya. Limpat batas, bukan sekadar persen atau gaji maharagu merawat mendidik anak yatim, memakan harta yatim limpat batas, maka itu sebenarnya Allah tidak akan masukkan dalam surga dan Allah tidak akan berikan nikmat surga. Dan keempat, orang yang durhaka. Lalu bagaimana di antara 10 macam penghalang untuk mendapatkan limpahan rahmat malam nisfu Sya'ban dan penghalang dari mendapatkan ampunan, yaitu kita masing-masing menyadari dan menyesatkan diri, merista diri, menyelusuri pinggir tapi sendiri. Adakah aku di antara 10 macam tadi? Maka bersihkanlah diri kita
dengan bertaubat kepada Allah, minta ampun, lalu bercabut daripada salah satu dan 10 tadi, agar selamat bahagia dunia akhirat, mendapatkan limpahan rahmat Allah yang luas dan mendapatkan bagian keampunan Allah yang sangat banyak. Jadi masih ada kesempatan pintu taubat terbuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Masih ada kesempatan pintu taubat terbuka, belum lagi matahari timbul di maghrib tempat tenggelam, beredar setengah dunia, kembali lagi ke maghrib. Jadi separuh dunia kada dilewati lagi oleh matahari, tanda ditutup pintu taubat. Nah itu nanti yang sangat berbahaya, dari antaranya yang kita ini sudah hatinya menyebar masalah harta riba. Kada kita menggawi karena jual apa tembiasnya, kada kita memakan karena jual apa racunnya. Kita bahaya. Makanya waktu pengajian guru sekumpul, sudah tindak sekumpul, di samping sin majlis pengajian dan ada alkah ar-rawdah, dan kemudian untuk masyarakat luas yang di daerah sana ada yang umum harus menyiapkan alkah muhibbin. Ada alkah muhibbin 1, alkah muhibbin 2 sampai seterusnya lah. Ini sampai berapa? Pernah terjadi di zaman guru sekumpul, ada orang tidak tahu menahu, mati, ia keluarganya menampung tanah di alkah muhibbin, antah muhibbin 1, antah muhibbin 2 alkah. Asal batak. Selesai ditabuk ke kuburan, dihantarkan mayat ke dalamnya. Begitu dipasang panggar, ulin dan papan sebelum tutup mayat tadi, lalu dilimbuhi dengan tanah. Begitu melimbuhi, datang keluarga yang ampun tanah alkah tadi, membawa jenazah. Keluarganya mati, ada obat di situ, ini haknya. Nah tadi cuma kalau menahu asal bapak. Kan apa ya? Memakai alkah aku, ini aku keluarga kematian aku tanam di sini. Ini kata menahu, akhirnya dibongkar. Belum tentu melimbuhi, hanya nanti tutup papannya aja. Begitu dibongkar, papannya terbakar. Itu secara fakta zaman guru pengajian sekumpul. Terbakar. Padahal ada orang mengalirkan jual bensin ke dasar. Atau ada kompor gas kah? Kesan mayat perlu ayam membakar ayam bakar ada. Kenapa jadi hangit papan panggarnya terbakar? Oh dibongkar, ternyata ditanya kepada ahli waris keluarga, ini adalah salah seorang karyawan apa? Karyawan bank. Gawiannya apa? Menggawian nang riba itu, nang riba anak tadi. Ditampaikan Allah Ta'ala. Kenapa? Asal mati, asal bapak di kuburan di alkah kuburan. Pas bang ampunnya ada kematian keluarga waktu itu, ada bapak tak dibongkar sekali terbakar papannya. Jadi artinya kada hikayat nang zaman dahulu kala yang hari adalah hikayat nang di zaman bisa kumpul pernah artinya dialami oleh masyarakat. Dan guru mengungkapkan waktu pengajian. Nah pengajian hari Minggu menjelang malam Kamis, malam Senin Maulid Hadusi, dan pengajian hari Kamis menjelang malam Jumat Burdah. Kenapa? Karena matinya dalam keadaan mengerjakan yang haram, yang menghalang dapat rahmat dan keampunan, seperti orang yang memakan harta riba, harta yang haram.
hadis ada apa berbunyi la'anallahu riba wa akilahu wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuk akan orang yang memakan riba. Siapa aja orang yang tega berani memakan harta riba, maka dapat kutuk dari Allah Ta'ala. Rasulullah pun ikut mengutuk. Dan orang yang mengerjakan, menjadikan pemakan, bahkan orang yang mewakili, imma memberikan harta riba, maka harta riba bila kita punya, kita berikan. Yang memberikan harta riba dapat kutuk dari Allah Ta'ala. Atau dijadikannya makanan, lalu diberikannya jamuan makan. Orang makan ketahuan apa-apa, nang memberikan jamuan makan bersumber dari harta yang riba, maka dapat kutuk dari Allah Ta'ala. Wakatibahu, dan katib kenapa? Anu juru tulisnya, ada sekretarisnya, nang menyetujui, nang selalu ikut membantu, bahkan saksinya, nang minta saksikan, nang menyaksikannya. Jadi nampak pukul bermak karena berataan di lingkungan harta riba mendapat kutuk dari Allah Ta'ala dan mendapat kutuk daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luasnya limpahan rahmat Allah Ta'ala dan banyaknya persiapan keampunan Allah Ta'ala bagi seluruh manusia umat Nabi SAW, akan tetapi 10 macam tadi luput daripada rahmat dan keampunan. Jika mereka itu tetap dalam perkara yang salah satu dari 10, hatta yatubu wa yatruku, kecuali mereka itu taubat sebelum waktunya dan meninggalkan perkara yang diantara 10 tadi. Misalnya apa? Bertaubat daripada gawean pekerjaan tukang cukai, kada bisa diterima taubatnya kecuali bercabut daripada tugas kita di lokasi mencukai. Apa sih mencukai? Bahasa Makassar. Oh, pajak. Jadi memajak, mengenakan pajak. Berapa malam nisfu Sya'ban? Pertama, Lailatul Ijabah, semua doa hamba diperkenankan oleh Allah. Kedua, Lailatul Ghufran, semua dosa kesalahan hamba dihapuskan dan diampuni oleh Allah. Asal dengan syarat tidak ada salah satu dari 10 macam tadi. Di dalam kitab ada sampai 19 macaman yang jadi penghalang luput daripada keampunan dan rahmat, lepas karena memperoleh sampai 19 macam. Di sini 10 disebutkan. Dan setengah daripadanya Lailatul Itzki, Lailatul Itik. Artinya itik itu apa? Malam kemerdekaan. Karena tersebut dalam hadis
bahwasanya Allah Ta'ala memerdekakan pada malam itu akan beberapa hambanya dari api neraka. Ini sudah ketetapan golongan ahli neraka. Mestinya catatan penghuni neraka ternyata menamuni malam nisfu Sya'ban, sebelumnya ia menyucikan diri daripada salah satu perkara 10 macam tadi, maka malam itu dapat itqun minan nar, jiwanya dimerdekakan daripada api neraka. Allah yang memberikan kemerdekaan. Jadi dulunya bahaya, akhirnya selamat. Dulunya binasa, akhirnya bahagia. Kenapa? Dapat taufik hidayah dari Allah, diberikan kesempatan waktu dan umur menamuni malam nisfu Sya'ban. Sebelumnya berasih diri dari dosa antara lain 10 macam, maka dimerdekakan diri orang itu dari api neraka. Maka malam itu dinamakan Lailatul Itqi, itqun minan nar, kemerdekaan daripada api neraka. Dan setengah daripada namanya Lailatul Bara'ah, artinya malam melepaskan beberapa hambanya. Karena tersebut di dalam hadis adalah Allah Ta'ala melepaskan beberapa hambanya pada malam itu daripada api neraka. Sudah tahu aturan kaidah, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya punya nama dan titel menunjukkan malam itu adalah sangat mulia. Belum lagi bulan Ramadannya, hanya separuh jalan untuk masuki persiapan Ramadan, itu separuh Sya'ban. Dan setengah daripada namanya Lailatul Haya, artinya malam yang dihidupi, malam yang dihidup. Pasti malam itu dihidupi, jangan dimatikan. Dari karena barang siapa berjaga pada malam itu berarti hidup. Dengan berjaga, dengan mengajarkan kebajikan, bisa dihidupkan Allah Ta'ala hatinya pada waktu mati segala hati manusia. Man ahya lailatan nisfi Sya'ban ahyallahu qalbahu hina tamutul qulubu. Siapa menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amal-amal kebajikan, tapi tadi hilangkan perkara-perkara penghalang tadi, maka Allah Ta'ala hidupkan hatinya di hari dan di waktu banyak hati manusia mati, yaitu menghadapi kematian. Jadi mati itu cuma sekedar awaknya aja berpisah dengan ruh, jangan sampai akalnya, hatinya mati. Bila hatinya mati, berarti rohnya akan siksa. Bila hatinya tetap hidup, di waktu badannya mati, terpisah dengan rohnya, maka rohnya bahagia. Antara jalan usaha untuk menjaga hati jangan mati, walaupun badannya mati, itu hidupkanlah di malam nisfu Sya'ban dengan amal kebajikan. Tapi tadi sebelumnya persiapan taubat dan istighfar, kalau ada di antara 10 macam tadi. Kata setengah ulama, sebab dinamai malam itu hidup dari karena tiada yang mati seorang daripada makhluk antara maghrib dan isya pada malam itu, dari karena bimbang malaikat dengan mengerjakan yang dititihkan Allah Ta'ala. Artinya dititihkan, diperintahkan Allah Ta'ala akan dia pada waktu itu daripada mengambil nyawa segala makhluk. Maksudnya apa?
malam nisfu Sya'ban itu termasuk ketentuan dari Allah, catatan seluruh makhluk mana yang masih diberikan umur hidup setahun lagi, mana yang tinggal beberapa waktu. Jadi per tahun ketentuan azal umur makhluk Allah Ta'ala berikan kepada malaikat nang tukang mencatat. Siapa-siapa yang termasuk nama-namanya di buku malaikat dalam tahun itu menghadapi tiba ajalnya, menghadapi kematian. Nah, lalu tadi supaya waktu mati apabila pun tahun manapun ketentuannya, tapi malam itu dihidupkannya dengan kemana kebajikan, maka waktu kematiannya nanti tidak akan mati hatinya. Dan setengah daripadanya puasa pada siang harinya, malamnya bermacam-macam bentuk rupa ibadat, siangnya dipuasakan. Maka malam itu mengerjakan amal kebajikan yang tersebut dari karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah serta dengan segala istrinya berjaga ia pada malam itu. Padahal etikaf ia di dalam masjid dengan mengerjakan sembahyang dan lainnya daripada amal kebajikan. Jadi orang yang melakukan bentuk rupa berbagai amal kebajikan di bulan Sya'ban itu adalah dasarnya semata-mata mengikuti sunnah daripada Rasulullah SAW. Rasulullah berjaga membangun istrinya serta sama-sama dengan cucu, anak dan menantu, yaitu Sina Hasan bin Husain, Siti Fatimah dan Sina Ali, sama-sama beramal kebajikan dan puasa ia pada siang hari. Dan setengah daripada amal yang afdal dikerjakan pada malam sembahyang tasbih. Jadi jangan ketinggalan sembahyang tasbih sampai malam. Ma'edan wajibkah? Kada kawa saban minggu, kada kawa saban bulan, kada kawa kada mungkin tiap setahun sekali, itu malam nisfu Sya'ban. Kada mungkin juga mati aja sudah. Artinya seumur hidup sekali barang pernah mengerjakan sholat tasbih dengan tulus ikhlas sempurna dan mengharap diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an nastaghfiruka wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala wa na'udzu bika 'an la yanfa'u wa min la yashfa'u wa nasta'inu laha Allahumma inna Allahumma salli 'ala mu'allimina wa la tablughanna wa salli 'ala mushma'in wa rahmatana wa yassir lana wa rahmatuka wa lana wa برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.